Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Syawalina dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, saya akan membahas mengenai kehidupan sosial ekonomi pada masa Orde Baru dan masa reformasi. Nah, masa Orde Baru ini itu dimulai dari tahun 1966 hingga tahun 1998. Pada masa ini, paham komunisme itu dilarang dan juga kebebasan berpendapat di masa Orde Baru itu sangat dibatasi. Nah, untuk mengatasi perekonomian yang sedang kacau saat itu, maka pemerintah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan atau langkah-langkah untuk mengatasi ekonomi yang memburuk ini. Nah, kebijakan ekonomi di masa Orde Baru itu misalnya itu dikeluarkannya beberapa peraturan pada tanggal 3 Oktober 1966. Kemudian juga dikeluarkannya peraturan 10 Februari 1967 di mana peraturan ini itu berisi tentang persoalan harga dan tarif. Kemudian juga dikeluarkannya peraturan 28 Juli 1967. Nah, di mana kebijakan ini itu dikeluarkan itu dengan tujuan untuk memberikan stimulasi kepada para pengusaha agar mau menyerahkan sebagian dari hasil usahanya untuk sektor pajak. Pemerintah juga menerapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang modal asing, dan juga pemerintah juga melakukan pengesahan dan penerapan RUU APBN melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1967. Selanjutnya, Presiden Soeharto juga menerapkan kebijakan Repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang dijalankan atau diterapkan pada tahun 1967. Nah, konsep Repelita ini diharapkan itu bisa mengurangi laju inflasi yang terjadi saat itu. Juga bertujuan agar bisa mendorong percepatan pembangunan nasional di beberapa daerah Indonesia. Nah, dari kebijakan-kebijakan langkah-langkah serta cara-cara tadi itu bertujuan agar negara Indonesia ini bisa mengatasi krisis yang terjadi dan juga mengatasi kemerosotan ekonomi yang melanda sejak tahun 1955. Pembahasan selanjutnya yaitu kehidupan sosial ekonomi pada masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai ketika Soeharto itu mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden, dan masa reformasi ini dimulai itu pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa reformasi ini, perekonomian Indonesia itu ditandai dengan adanya sebuah krisis moneter yang kemudian krisis tersebut berlanjut menjadi krisis ekonomi. Nah, ditandai juga dengan dimulainya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional untuk membantu Indonesia dalam hal proses pemulihan ekonomi. Namun juga dalam masa reformasi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan swasta yang mengalami kerugian besar. Selain itu juga banyak perusahaan-perusahaan yang mengambil tindakan PHK untuk mengurangi kerugian-kerugian tersebut. Nah, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Habibie pada saat itu untuk mengatasi perekonomian Indonesia itu misalnya itu menaikkan nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua itu mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Kemudian juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 8, di mana undang-undang ini tentang perlindungan konsumen. Juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, selanjutnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada pemerintahan Gus Dur itu kondisi ekonomi itu sudah mulai membaik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun 2000, perekonomian Indonesia itu mengalami pemulihan dan kondisinya itu sudah semakin lebih membaik. Nah, Gus Dur ini menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif selama masa pemerintahannya. Tekanan inflasi juga muncul pada saat itu, di mana
peningkatan ekspektasi itu mengakibatkan kecenderungan kenaikan harga-harga itu semakin sulit diredam. Nah, secara keseluruhan, laju inflasi yang terjadi pada tahun tersebut itu mencapai angka 9,35%. Kemudian juga pada masa Gus Dur ini, hubungan pemerintahan dengan IMF itu tidak terjalin dengan baik, sehingga membuat pelaku bisnis termasuk investor itu enggan melakukan kerjasamanya dengan kegiatan bisnisnya di Indonesia. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Gus Dur itu yang pertama mendirikan BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat Musuma. Yang kedua membentuk Lakpesdam. Nah, Lakpesdam itu adalah lembaga kajian dan pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga itu restrukturisasi lembaga pemerintah seperti menghapus departemen yang dianggap tidak efisien. Di masa pemerintahan Megawati itu krisis ekonomi itu masih terasa, namun juga ada kemajuan-kemajuan dalam masa pemerintahan Megawati ini. Misalnya itu seperti investasi yang mengalir dengan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, kemudian perekonomian Indonesia juga semakin stabil dan juga pertumbuhan ekonomi itu semakin naik hingga mencapai 5% pada masa pemerintahan Megawati ini. Kebijakan-kebijakannya itu seperti direalisasikan berdirinya KPK, kemudian juga kebijakan privatisasi BUMN. Ketiga, meminta penundaan pembayaran utang sebesar 5,8 miliar USS pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar 119,3 triliun. Selanjutnya, di masa pemerintahan SBY itu berhasil menjaga kestabilan ekonomi, di mana saat itu kondisi perekonomian Indonesia itu mengalami perkembangan yang cukup pesat karena pertumbuhan ekonomi pada masa itu meningkat menjadi 6,4%. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh SBY itu misalnya mengurangi subsidi BBM, kemudian juga kebijakan impor beras, pelayanan UKM, dan meningkatkan sektor pariwisata. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.